Wanita muda ditemukan tak bernyawa di kamar, polisi lakukan pendalaman. Penemuan jasad perempuan muda menggegerkan warga kawasan Gunung Batu Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung, Tabalong, Kalsel, Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 3.05 WITA. Korban ditemukan tak bernyawa di kamar kontrakannya di Gunung Batu RT 21, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong, Kalsel. Polres Tabalong yang mengetahui kejadian ini langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara, perempuan tersebut diketahui sebagai S, 19 tahun, yang berasal dari Banjarmasin, Kalsel. Kasat Reskrim Polres Tabalong, AKP Danang Eko Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah kepolisian sesuai prosedur. Di antaranya dengan melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, TKP, olah TKP, dan mengamankan barang bukti yang diperlukan. Juga meminta keterangan awal untuk kepentingan penyelidikan, katanya. Jasad korban saat itu juga dievakuasi ke RSUD Badarudin Kasim Tanjung untuk dilakukan visum et repertum guna mengetahui penyebab pasti kematian. Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J, melalui PSK Humas, Ibtu Joko Sutrisno, Senin, 12 Januari 2026, membenarkan adanya peristiwa tersebut dan menegaskan proses penanganan masih terus berjalan. Polres Tabalong membenarkan adanya laporan penemuan seorang perempuan meninggal dunia di rumah kontrakan, kata Joko. Ditegaskannya, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui terkait penyebab kematian maupun kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Semuanya masih dalam tahap penyelidikan, ujarnya. Apabila ada perkembangan, lanjut Joko, pasti akan disampaikan secara resmi setelah ada hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kepada masyarakat diimbau agar tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. 1. Penemuan jasad wanita muda di kamar kontrakan. Warga kawasan Gunung Batu, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan, dikejutkan oleh penemuan sesosok mayat perempuan. Peristiwa ini terjadi di dalam sebuah kamar kontrakan yang terletak di wilayah RT 21. Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu dini hari, tepatnya tanggal 11 Januari 2026. Penemuan jasad ini berlangsung sekitar pukul 3.05 WITA, waktu di mana sebagian besar warga sekitar masih beristirahat. Kejadian ini segera menghebohkan masyarakat setempat karena sifatnya yang mendadak. Kabar mengenai penemuan tersebut dengan cepat menyebar hingga akhirnya sampai ke telinga pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. 2. Identitas korban berinisial S usia 19 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh petugas di lokasi, identitas korban berhasil terungkap. Korban diketahui merupakan seorang perempuan muda dengan inisial S. Korban tercatat masih berusia 19 tahun, usia yang tergolong sangat muda. Hal ini menambah keprihatinan masyarakat terhadap kasus yang menimpa perempuan tersebut di rumah kontrakannya. Selain usia dan inisial, polisi juga mengungkapkan asal daerah korban. Perempuan berinisial S tersebut diketahui berasal dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Respons cepat Polres Tabalong. Segera setelah menerima laporan mengenai penemuan jasad tersebut, jajaran Polres Tabalong langsung bergerak menuju lokasi. Respon cepat ini diambil untuk memastikan keamanan di area sekitar penemuan mayat. Setibanya di lokasi kejadian di Gunung Batu, polisi langsung melakukan pengamanan area. Langkah ini penting agar kondisi tempat kejadian tidak berubah sebelum tim identifikasi melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat terkait kematian yang tidak wajar akan segera ditindaklanjuti. Hal ini merupakan bagian dari standar operasional prosedur dalam menjaga keamanan dan ketertiban. 4. Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara, TKP. Tim Satreskrim Polres Tabalong melakukan olah TKP secara mendalam di kamar kontrakan korban. Proses ini dilakukan untuk mencari petunjuk atau bukti fisik yang tertinggal di lokasi kejadian. Selain menyisir setiap sudut ruangan, polisi juga melakukan pengamanan terhadap sejumlah barang bukti. Benda-benda yang dianggap berkaitan dengan kematian korban dikumpulkan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Langkah olah TKP ini dipimpin langsung oleh pihak terkait guna memastikan prosedur dijalankan dengan benar. Keakuratan data dari TKP sangat menentukan arah penyelidikan polisi ke depannya. 5. Pengambilan keterangan saksi awal. Di samping mengumpulkan bukti fisik, polisi juga mulai menghimpun informasi melalui keterangan saksi.
Orang-orang yang pertama kali menemukan atau yang berada di sekitar lokasi dimintai keterangannya. Kasat Reskrim Polres Tabalong, AKP Danang Eko Prasetyo, menyebutkan bahwa keterangan awal ini sangat krusial. Informasi dari saksi diharapkan dapat memberi gambaran mengenai aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal. Proses pengambilan keterangan ini dilakukan secara resmi dan masuk ke dalam berita acara penyelidikan. Polisi terus menggali informasi dari berbagai pihak yang mungkin mengetahui kronologi kejadian tersebut. 6. Evakuasi jasad ke RSUD Badarudin Qasim. Setelah olah TKP selesai, jasad korban tidak dibiarkan begitu saja di lokasi kejadian. Polisi bersama tim medis segera melakukan evakuasi terhadap jenazah S dari rumah kontrakannya. Jasad tersebut dibawa ke RSUD Badarudin Qasim Tanjung untuk penanganan medis lebih lanjut. Pemilihan rumah sakit ini didasarkan pada fasilitas yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan jenazah secara mendalam. Proses evakuasi berlangsung dengan pengawalan pihak kepolisian untuk memastikan kelancaran jalan. Jasad korban kemudian diserahkan kepada tim forensik rumah sakit untuk keperluan prosedur hukum. 7. Dilakukannya visum et repertum. Untuk memastikan penyebab pasti kematian korban, pihak kepolisian meminta dilakukan prosedur visum et repertum. Prosedur ini merupakan pemeriksaan medis formal yang dilakukan oleh dokter ahli. Hasil dari visum ini nantinya akan menjadi dokumen hukum yang sangat penting bagi penyidik. Dari hasil tersebut, polisi dapat mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penyebab alami di balik kematian S. Hingga berita ini diturunkan, hasil visum tersebut masih ditunggu oleh pihak keluarga maupun kepolisian. Hasil medis ini akan menjadi landasan utama untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. 8. Konfirmasi resmi pihak kepolisian. Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J, memberikan pernyataan resmi melalui PS Kasihumas, Ibtu Joko Sutrisno. Pada Senin, 12 Januari 2026, pihak Humas membenarkan adanya peristiwa tragis tersebut. Konfirmasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi kepada publik agar tidak terjadi kesimpang siuran. Polisi mengakui bahwa laporan penemuan mayat di Kelurahan Belimbing memang benar adanya. Pihak Humas Polres Tabalong menegaskan bahwa penanganan perkara ini sedang menjadi prioritas. Komunikasi transparan akan terus dilakukan seiring dengan berjalannya proses hukum. 9. Penyelidikan keterlibatan pihak lain. Penyidik saat ini tengah melakukan pendalaman intensif mengenai latar belakang kematian korban. Salah satu fokus utamanya adalah mencari tahu apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kejadian ini. Polisi tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian sebelum bukti-bukti terkumpul secara lengkap. Segala kemungkinan, baik itu tindak pidana maupun faktor lain, masih terbuka lebar untuk diselidiki. Tahap penyelidikan ini melibatkan koordinasi antar unit di kepolisian guna memastikan tidak ada detail yang terlewat. Pendalaman dilakukan dengan sangat hati-hati demi keadilan bagi korban. 10. Imbauan agar masyarakat tidak berspekulasi. Polres Tabalong memberikan imbauan tegas kepada masyarakat luas terkait kasus ini. Warga diminta untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan isu atau spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. Ibtu Joko Sutrisno menekankan pentingnya menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Spekulasi liar di media sosial atau lingkungan sekitar dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya penyelidikan. Pihak kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus secara resmi jika sudah ada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diharapkan menunggu rilis resmi dari Polres Tabalong di masa mendatang.